Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, dimana di sini aku akan masih memberikan informasi mengenai percetakan undangan ya. Jadi pada video kali ini aku ingin memberikan gambaran supaya nanti kamu bisa memutuskan kamu sebaiknya akan menyetok belangko kosong undangan seperti ini, semacam ini atau tidak gitu ya. Jadi ada plus minusnya ketika kamu akan nyetok belangko kosong dari undangan-undangan yang sudah banyak beredar gitu ya di toko offline maupun toko online. Nah, gimana aja sih plusnya ataupun gimana sih minusnya atau kelebihan atau kekurangan ketika kamu akan menyetok belangko undangan kosong atau tidak? Jangan lupa simak video ini sampai akhir karena aku ingin membagikan pengalaman aku selama membuka percetakan undangan. Jadi ada plus minusnya. Nah, supaya kamu tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, oke? Nah, di sini aku sudah memiliki beberapa contoh belangko undangan. Seperti ini, guys. Jadi belangko-belangko ini bisa kamu cek di toko online banyak ataupun di toko offline terdekat di kota kamu ya. Nah, menurut pengalaman aku, jadi selama ini kalau kita baru saja membuka percetakan undangan, aku sarankan untuk tidak nyetok belangko-belangko ataupun tidak nyetok kertas dengan belangko seperti ini ya. Kalau belangkonya tidak masalah, kita stok belangkonya seperti ini karena ini sebagai referensi ataupun sebagai contoh ketika kita akan menawarkan ke customer ya. Namun tidak aku sarankan kamu untuk menyetok kertas dengan model belangko gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya guys. Nah, ketika kalian membeli belangko undangan itu kan nanti seperti ini ya, masih kosong, sudah ada mode belangkonya, tapi di sini kosong. Kalian nanti tinggal mengisi kayak nama, kemudian data-data dari customer gitu ya. Ada nama, alamat, kemudian tanggal acara pernikahan. Dan aku sarankan kalian untuk tidak nyetok belangko seperti ini ya, belangko yang masih kosong seperti ini. Kenapa? Menurut pengalaman aku, jadi ketika kita nyetok itu kan di sini ada berbagai macam contoh undangan ya. Ada berbagai macam contoh undangan dan ketika kalian nyetok itu kadang-kadang customer itu nggak memilih belangko yang kalian stok gitu. Jadi memang bisa laku, namun itu biasanya agak lama banget gitu muternya. Jadi kalau misalnya kalian punya budget yang terbatas ataupun punya modal yang terbatas, itu akan menurut aku nggak efektif gitu karena modal kamu untuk membeli belangko undangan itu berhenti. Sedangkan customer itu biasanya kan mintanya aneh-aneh gitu ya, beda-beda gitu. Jadi biasanya minta seperti ini, kemudian nanti minta seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah mengetahui pasar, misalnya model seperti apa yang biasanya laris di kota kalian ataupun di tempat percetakan kalian, itu nggak masalah untuk nyetok belangko. Tapi itu pun nggak bisa dipastikan juga ya, karena masing-masing orang memiliki keinginan ataupun memiliki bayangan tersendiri mengenai belangko undangan pernikahan mereka gitu. Jadi kalau misalnya nyetok itu akan menurut aku kurang efektif. Bisa kalian mau menyetok belangko undangan bisa, tapi pastikan dulu kalian harus mengetahui pangsa pasarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya di aku, terkadang memang aku nyetok belangko undangan itu karena mayoritas di sekitar aku kan ini istilahnya mereka itu tidak mementingkan desain, tidak mementingkan corak-corak belangko seperti ini. Yang mereka pentingkan adalah harga murah gitu. Jadi yang aku stok itu biasanya adalah belangko-belangko yang dengan harga paling murah gitu. Yang paling murah banget itu baru aku berani stok. Berbeda jika mungkin lokasi percetakan kamu itu ada di kayak kota-kota besar, mereka mungkin tidak terlalu mementingkan berapa harganya, yang penting adalah mereka suka gitu ya. Itu mungkin aku saranin untuk tidak nyetok belangkonya, kecuali jika kamu memang memiliki modal yang sangat
sangat banyak, sangat cukup untuk nyetok belangko, it's okay, silahkan kalian mau menyetok belangko dengan berbagai macam jenis kayak gini ya, berbagai macam. Tapi kalau misalnya budget kamu minim, aku sarankan untuk tidak nyetok belangko undangan. Selain karena pangsa pasarnya yang mungkin berbeda-beda ataupun selera customernya berbeda-beda, di distributor belangko undangan sendiri umumnya mereka juga mengeluarkan varian-varian baru tiap kurang lebih, atau mungkin 1 tahun, kadang 1 tahun bisa mengeluarkan 2 tipe begitu ya. Misalnya yang kayak gini, ini adalah tipe terbaru dari Erba yang biasanya aku ambil di distributor aku. Kemudian kalau yang ini yang tipe-tipe lama, ini pun masih digemari karena harganya paling murah gitu. Sedangkan yang tipe-tipe kayak gini ini meskipun tampilannya amat cantik ya, cantik banget, tapi ini kurang diminati karena harganya gitu. Jadi tadi ya, selain dari berbagai macam selera customer, di distributor masing-masing biasanya juga mengeluarkan model-model baru. Apabila budget kamu minim dan kamu nyetok belangko-belangko undangan ini di model-model lama, biasanya tuh udah tidak laku lagi. Kalau misalnya kalian nyetok belangko undangan yang lama, kemudian itu padahal di rumah masih banyak banget gitu ya, kalian mau ambil tipe belangko yang baru juga sayang karena yang di rumah masih banyak. Jadinya mungkin customernya agak kurang suka, itu kan model-model lama, kenapa nggak ada model yang baru, biasanya akan tanya seperti itu. Nah, daripada kalian menyesali belangko-belangko yang belum terpakai, mendingan aku saranin untuk tidak nyetok belangko undangan kosong di percetakan kamu jika percetakan kamu ini memiliki modal yang terbatas. Namun jika modal kamu banyak banget, it's okay, nggak masalah, karena memang ketika kita nggak nyetok itu kekurangannya adalah kita harus dipusingkan mencari belangkonya, apalagi ketika pesanannya itu sedikit banget. Misalnya kalau pesanannya di atas 200 lembar, itu kan kita masih punya banyak keuntungan gitu ya, misalnya untuk kita transportasi ke distributor, ataupun misalnya kita mau beli online juga nanti ada ongkir-ongkirnya juga ya yang harus dipertimbangkan. Bagus kalau misalnya bisa dapat free ongkir, tapi kalau misalnya mendesak kemudian banyak banget yang dibutuhkan, otomatis kan nanti biasanya meskipun sedikit ada berapa gitu ya ongkir yang terpotong di toko-toko online yang biasanya gratis ongkir. Nah, kalau misalnya kalian di distributor itu biasanya memang lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat mendapatkan, tapi kan tetap kita perlu transportasi, perlu mungkin makan di jalan gitu ya, apalagi kalau misalnya tempat distributornya itu agak jauh dari rumah kamu. Nah, jika pesanannya itu cukup banyak, misalnya tadi mulai dari 200, itu mungkin masih bisa ketutup sama keuntungan yang kita miliki dari dipotong sama ongkir, kemudian mungkin uang makan di jalan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya pesanannya itu cuma sedikit, hanya 50 lembar, ada ya. Jadi ada banget tuh kadang tetangga kita mereka cuma mau ngundang sedikit orang gitu. Dan itu pesanannya cuma 50 ataupun 100, itu keuntungan kita hampir tidak cukup untuk menutup biaya transportasi ataupun biaya kita di jalan. Kadang kita juga perlu beli es kayak gitu ya kan, itu mungkin nggak akan cukup. Nah, itu adalah minusnya dari kita nggak nyetok belangko kosong undangan gitu kan. Jadi kalian sudah punya gambaran ya, mau menggunakan sistem yang pertama, yaitu mau nyetok belangko undangan kosong, dengan plusnya adalah kalian tidak perlu repot-repot ketika ada pesanan undangan yang sedikit, jadi tetap bisa kalian terima gitu. Tapi dengan resikonya adalah belangko undangan tersebut nggak pasti cepat lakunya gitu. Jadi kalau misalnya modal kalian sedikit, itu akan mandek gitu, sedangkan nanti mungkin customer akan memilih jenis yang lain dan kalian perlu beli lagi gitu belangko kosong tipe yang lain. Kemudian untuk keuntungannya adalah kalian nggak perlu repot-repot tadi ya. Nah, sedangkan ketika kalian nggak nyetok undangan, nggak nyetok belangko undangan kosong, itu keuntungannya kalian nggak bakalan rugi di belangko yang istilahnya tidak terjual dalam waktu cepat. Kalian nggak akan rugi itu. Kemudian
kerugiannya adalah ataupun minusnya adalah ketika ada pesanan sedikit, kalian itu akan kerepotan dengan mencari belangkonya gitu, karena mungkin kalian harus pergi ke distributornya, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui ini, keuntungan maupun kelebihan dari nyetok belangko atau tidak, kalian bisa memutuskan nih kalian mau pilih yang mana gitu. Kalau aku, karena ini menurut pengalaman aku ya, jadi kalau di kampung aku kan memang mayoritas itu mereka pilih yang paling murah. Aku tetap berani nyetok, tapi yang paling murah aja gitu, karena misalnya nanti ada customer datang, apa aja deh mbak, yang penting yang paling murah. Nah itu baru aku bisa merekomendasikan, oh yang ini aja ya, yang ini aja gitu, dan mereka biasanya akan nurut gitu guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya, dan jangan lupa untuk tonton video-video aku selanjutnya mengenai bisnis percetakan undangan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang belum like ataupun subscribe video ini ataupun channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya aku nantinya makin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya mengenai percetakan undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.